Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian kita di Minggu tanggal 17 Desember 2023, ada baiknya kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 ditambah ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1. Pujilah Juru Selamat.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Ina Naomi. Buona Ningolu
sartogi pangamudi sonang doa sahat tu sambuloki Yesus ipuji oki Yesus odo sonangaki odo namakuana lautu surgoi Olan odo dalan latusi mual nina dengan odoi Yesus odo sonangaki odo namakuana lautu surgoi Olan odo dalan latusi mual nina dengan odoi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 210 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kaya, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan kepada dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu
dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Ina Kamis.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman dan di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami sampaikan kepadamu atas berkat dan penyertaan Tuhan pada minggu ini. Kami semua jemaat yang mempercayai Engkau berkumpul Tuhan di rumah-Mu ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat gereja kami Tuhan, pemimpin ibadah kami, dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin negara kami, Presiden kami, Gubernur, Bupati Wali Kota, Camat, Lurah, DPR Pusat, DPR Provinsi, dan DPR tingkat 2. Kiranya Tuhan berikan hikmah, berikan Tuhan kepada mereka kebijakan, berikan kesehatan, berikan Tuhan kekuatan untuk mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, kiranya Tuhan lindungilah kami seluruh bangsa Indonesia. Jauhkan Tuhan kami dari segala bentuk bencana. Jauhkan kami Tuhan dari segala bentuk pertikaian. Pertikaian antar suku, antar agama. Kiranya Tuhan berikan kedamaian kepada kami Tuhan, agar kami saling menghargai, menghormati di antara kami sesama. Bapa di sorga,
kami juga berdoa untuk seluruh pimpinan gereja HKBP. Tuhan berikan hikmah, kebijakan, kepintaran kepada mereka, berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, agar mereka semua dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugasnya sesuai yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk semua jemaat HKBP Baris ini. Mulai semua daripada anak-anak kami remaja sampai dewasa, orang tua, lindungi Tuhan kami semua. Berikan Tuhan berkat bagi kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Berikan kepintaran kepada anak kami. Anak-anak kami Tuhan yang sudah selesai dari pendidikan, berikan pekerjaan. Dan yang sudah bekerja, Tuhan berikan hikmat, pangkat kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kami, kebutuhan sehari-hari. Begitu juga ya Bapa, segala pekerjaan kami berkati Tuhan. Dimanapun itu pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, yang kami kerjakan setiap harinya. Bapa di sorga, sertai kami semua. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Dan Tuhanlah yang depan kami setiap kami melangkah dimanapun kami berada. Terima doa kami ini Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat Advent. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada Advent yang ketiga ini kita disapa oleh firman Tuhan lewat Injil Lukas yang tertulis dalam pasal 1 dimulai dari ayat 46b sampai dengan ayat 55. Lukas 1 ayat 46b sampai dengan ayat 55.
Baiklah, mari kita sama-sama mengikutinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerahberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu masa-masa penantian atau yang disebut dengan Advent, atau boleh juga disebut dengan masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia. Dan hari ini kita telah masuk pada Advent yang ketiga. Pada Advent yang pertama kita diajak untuk mari mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Di Advent yang kedua, kita diajak untuk tetap setia mempersiapkan jalan Tuhan. Dan pada Advent yang ketiga ini, kita diajak supaya bersuka cita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, suatu hal yang perlu kita syukuri dalam setiap perjalanan hidup kita selama 1 tahun penuh, yang pasti adalah adanya kesempatan hidup. Itu tidak terlepas dari anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita pribadi lepas pribadi dalam menjalani hidup kita. 1 tahun kita telah menjalani banyak tantangan dan cobaan. Hidup yang kita jalani tentu silih berganti. Ada bahagia, ada juga duka, ada tangis, namun ada juga tawa. Kadang kita sakit, namun kadang juga kita sehat. Sama seperti rumah tangga. Kadang cekcok, tetapi sebentar telah berubah dengan damai sejahtera. Sama seperti pedagang, hari ini rugi, mungkin esok terbalaskan dengan keuntungan yang berlipat ganda. Sama seperti cuaca, kadang hujan, kadang juga panas. Tetapi apapun itu pergumulan yang kita hadapi, kita harus jalani dengan penuh sukacita, dan kita harus yakin bahwa semua rancangan Tuhan tetap rancangan damai sejahtera. Amin. Itu jugalah saudara-saudara yang digambarkan oleh Injil Lukas pada minggu kita hari ini. Lukas mencoba memberi gambaran bagaimana Tuhan mampu untuk membalikkan situasi dunia dengan menjatuhkan orang-orang yang berkuasa,
dan meninggikan orang-orang yang rendah, mengenyangkan orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Tentu tidak semua orang kaya, tetapi orang kaya yang selalu haus dengan harta duniawi dan penguasa-penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya, menindas orang lemah, itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, nats ini merupakan doa Maria atau yang disebut juga dengan nyanyian pujian Maria. Saat itu ia mengandung Sang Juru Selamat dunia. Maria berdoa agar keadilan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Pada saat itu saudara-saudara, pendudukan Romawi atas Palestina menimbulkan banyak orang semakin sengsara akibat adanya ketidakadilan dari para penguasa-penguasa dunia. Banyak orang yang hidup dalam kelaparan, banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal, termasuk Maria yang pada saat itu hidup dalam kesusahan. Namun Tuhan tidak pernah memejamkan mata terhadap orang-orang yang tertindas. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Tetapi Tuhan mampu mengubah segalanya. Tuhan mampu mengubah hidup orang rendah menjadi orang yang berbahagia. Itulah Maria. Tuhan telah menjadikan Maria sebagai hambanya. Hambanya yang rendah untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria adalah salah satu saksi atas kemurahan Tuhan dengan berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 48. Tuhan mau katakan bahwa Tuhan akan selalu membuat perbuatan besar kepada orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan segala rahmat-Nya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Iman Maria boleh menjadi pembelajaran bagi kita umat percaya. Saat Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir, Maria tidak diam. Maria tidak bermalas-malasan, tetapi Maria penuh dengan sukacita. Maria yang telah dijadikan Tuhan menjadi saluran berkat. Dengan cepat, Maria pergi ke rumah Elisabet untuk memberitakan kabar baik tersebut. Tentu yang mau Maria katakan, yang mau Maria sampaikan kepada Elisabet bukanlah gosip, tetapi perbuatan dahsyat Tuhan yang ia terima dalam perjalanan hidupnya, supaya orang-orang di seluruh bumi boleh beroleh sukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih, berita kabar baik atas kelahiran Juru Selamat tidak boleh kita diamkan. Tidak boleh hanya kita yang memendam. Sebagaimana Maria dengan penuh sukacita memberitakan kabar baik tersebut, kita yang telah terpanggil menjadi umat Tuhan, maka dengan penuh sukacita kita juga harus memberitakan kabar baik tersebut kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, ada beberapa hal dari puji-pujian Maria yang dapat menjadi pelajaran dalam terang firman Tuhan saat ini. Pertama, ada banyak hal perbuatan besar Tuhan kepada kita sejak kita melangkahkan kaki di tahun 2023 hingga kita yang dalam hitungan hari akan memasuki
tahun 2024. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita selama dalam 1 tahun ini? Mungkin kita sembuh dari penyakit, mungkin kita diberi banyak rezeki, mungkin saat kita susah, ada orang-orang yang tidak kita sadari menolong kita. Dengan semuanya itu, Tuhan mau katakan, bukalah hati, bukalah jiwa kita untuk selalu memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau katakan bahwa pujian Maria ini mengingatkan kita supaya kita mari mengikis habis akan sikap hidup dalam kesombongan. Karena kesombongan akan membawa kita hidup dalam kehancuran. Tetapi hiduplah dalam kerendahan hati. Karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Sama seperti Maria dalam nats ini. Hiduplah selalu dalam doa. Sebagaimana Tuhan telah menjawab doa Maria, demikian juga Tuhan akan menjawab doa saudara-saudari sekalian. Dan inilah yang menjadi buah dari orang-orang yang akan menantikan kelahiran Tuhan. Dan yang terakhir, takutlah akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan menerima banyak berkat dari Tuhan. Terakhir sekali, selamat Advent, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah kami pada perayaan Advent yang ketiga pada minggu ini. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu. Jamalah hati dan pikiran kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah segala aktivitas kami, Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kami ke arah yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa kami serahkan semua umat-umat percaya supaya Engkau menjamah hati mereka. Tataplah kami Tuhan, semua umat percaya di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka beroleh sukacita, secara khusus dalam menjalani tahun 2023 yang tidak berapa lama lagi kami akan melangkah ke tahun 2024. Biarlah tahun itu tetap menjadi tahun rahmat Tuhan buat kami semua. Berkati orang-orang yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan, supaya mereka juga beroleh sukacita untuk mengakhiri perjalanan tahun 2023 ini. Berkati anak-anak kami Tuhan, dan semua keluarga-keluarga kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Rajamu sudah tiba.
kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent buat kita semua. Selamat Advent. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Gereja HKB Baris terletak di Jalan Bahkora 2, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Mariat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, awalnya gereja ini berdiri pada tahun 1910, tepatnya di Dusun Siabalabal atau Selamat Maju. Kemudian berpindah ke lokasi yang sekarang pada tahun 1999.
Dulunya gereja Baris ini beresot ke HKBP Siantar. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1986 gereja ini diresmikan menjadi resort, namanya HKBP Baris Resort Baris. Bapak Ibu sekalian, jumlah jemaat HKBP Baris sampai pada saat ini lebih kurang 455 kepala keluarga, di mana mata pencari penduduk 85% adalah petani, 15% terdiri dari pegawai, guru, dan wira swasta dan lain-lainnya. Sekarang gereja HKBP Baris dilayani oleh pendeta resort, yaitu pendeta Berlin Marpaung Endif sebagai pendeta resort dan pendeta Pudan Simamora STH sebagai pendeta fungsional, dan juga kebetulan dilayani oleh calon Bibir Pro, yaitu calon Bibir Pro Mawar Boru Marbun Sarjana Agama Kristen. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa di HKBP Baris sedang giat-giatnya dilakukan pembangunan gereja, yaitu yang pertama memperluas bangunan ke belakang dengan panjang 11 meter kali 21 meter seperti tadi yang sudah kita lihat. Tahap kedua nanti kita akan menentukan pembangunan ke depan, yaitu dengan mengganti semua keramik lantai gereja dan juga pembangunan balkon di belakang, dan juga renovasi di sisi kanan dan sisi gereja. Kami merencanakan pembangunan ini bertahap mulai 2003 sampai 2026. Dan ke depan kami juga nanti akan menyediakan perumahan bagi pendeta fungsional, perumahan untuk calon Bibir Pro, dan perumahan untuk petugas gereja. Dan kami akan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2026, yang pada saat ini sebagai ketua panitia pembangunan yaitu Bapak Kasmer Saraginapitu, sekretaris pembangunan Bapak Doharman Samosir, dan bendahara pembangunan Ibu Lili Boru Opusunggu. Oleh karena itu, kiranya Bapa di sorga memberikan berkat kepada kita dan termasuk kepada anak-anak dari para jemaat HKBP Baris yang di perantauan, sehingga nanti kita bersama-sama bersukacita. Demikian kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan bersama kita. Amin.